Halo teman-teman, selamat datang di Adiksi Podcast, konten audio dengan format monolog. Mari kita mulai. Oke, hari ini gue mau ngomongin soal overthinking, maybe. Oke, gue akan mencoba menyederhanakan setiap kata-kata dalam podcast gue, karena kalau pakai bahasa ilmiah orang awam gak akan ngerti. Kadang kalau pakai bahasa secara kedokteran atau secara ilmu psikologi atau apa gitu, kayaknya orang agak susah ngerti ya. Gue akan selalu berusaha untuk memakai bahasa-bahasa yang ya orang awam mudah untuk mencernanya. Oke, gue mau ngomongin ini karena berawal dari cerita teman gue yang katanya dia sulit tidur. Sesulit itu tidur, selalu bisa tidur di jam 6 pagi, dan itu selalu berulang terus menerus. Atau sebisa-bisanya dia paksain tidur ketika dia udah mulai lelah berpikir. Jadi memang terlalu banyak pemikiran di dalam kepalanya yang tidak selesai, gue rasa, yang akhirnya terus hadir di kepalanya setiap malam ketika dia ingin tidur, setiap dia sendirian, yang akhirnya ngebuat dia susah tidur sampai akhirnya dia kelelahan berpikir dan akhirnya baru dia bisa ketiduran. Dia bingung dia harus gimana, dan gue cuma bilang bahwa iya lo terlalu banyak berpikir, ada banyak hal-hal yang lo pikirin di dalam kepala lo dan nggak selesai. Yang kadang lo pengen selesain malam itu juga, lo berpikir bisa lo selesai dan lo belum bisa tenang tidur, tapi ternyata setelah lo pikirin lo nggak selesai dan akhirnya lo nggak tidur sampai akhirnya lo kelelahan dan lo tidur, dan itu tidak menyenangkan. Terus dia merasa apakah ini sebuah penyakit. Gue bilang apapun bentuknya, kalau itu mengganggu lo itu sebuah penyakit. Kalau lo merasa gak terganggu itu gak penyakit gitu. Kalau lo merasa gak apa ya biasa-biasa aja ya, itu gak penyakit. Tapi kalau lo merasa itu terganggu ya itu berarti itu penyakit. Kalau ini penyakit gimana? Ya berarti lo harus sembuhin. Gimana cara nyembuhinnya? Oke. Nah itu yang sulit. Karena menurut gue setiap permasalahan, setiap hal, menyelesaikannya itu tidak bisa langsung itu aja yang diselesaikan ya. Menurut gue berkehidupan itu terlalu kompleks, dimana berkehidupan itu dari cara lo berkehidupan dari mulai bangun pagi sampai lo tidur lagi gitu, itu mempengaruhi semua hal. Dan untuk menyelesaikan masalah overthinking tadi itu yang susah tidur itu, lo harus merubah pola lo berkehidupan juga. Lo gak bisa berfokus pada titik malam itu doang, gimana cara ngerubah ini, gak bisa. Sementara setiap hari yang lo lakuin selalu sama, gak bisa men, gak bisa. Lo harus merubah semua cara lo berkehidupan dari pagi sampai tidur supaya hal itu gak terjadi lagi, dan itu cukup sulit gitu. Ya lo bisa perbaiki dari pelan-pelan, lo bisa perbaikinya dari dasar. Tapi kalau mau ngomongin ke fokus hal itu doang, gue kasih sarannya ya oke. Gimana gue ngomongnya? Gue rasa orang-orang itu terlalu banyak pikir terus khawatir sama hari esok. Gue mau ngasih tahu lo ya, bukankah hari esok itu cuman asumsi ya? Lo nggak beneran tahu bahwa hari esok itu beneran ada kan? Kita ini semua sepakat bahwa besok itu cuma asumsi kita, karena besok kayaknya ada deh. Oh besok ini, oh ada masalah ini, besok harus selesai, oh ini harus ini. Ya nggak sih? Kita percaya bahwa hari esok itu adalah asumsi gitu. Bahkan gue udah meyakini bahwa ketidaktahuan kita tentang esok harilah yang membuat hari esok lebih menarik untuk dijalani. Iya gak sih? Kalau kita udah tahu besok ngapain apa gimana, kayak udah flat, kayak gak ada artinya, udah gitu-gitu aja. Mungkin ya, gue ngerasanya gitu. Nah, besok itu kan masih asumsi ya. Gue pernah di fase seperti itu, tapi gue gak lama karena gue bisa ngatasin.
Lu terlalu banyak yang ada di kepala dan pikiran lo setiap hari, setiap malam gitu. Kalau lo bisa selesaiin malam itu, ya udah selesaiin malam itu. Tapi kalau lo udah berusaha dan nggak pernah selesai, besoknya juga nggak pernah selesai, yang lo harus lakuin adalah lo bisa nggak tinggalin sejenak pemikiran itu, besok lo pikirin lagi, di skip aja. Nggak lo doang main yang punya masalah itu, oke, tapi itu nggak membantu. Setiap orang punya masalahnya gitu. Kalau gue, seberapa besar pun masalahnya, malam itu gue kelar. Misalnya gue punya batas jam 11, gue biasa tidur gitu. Biasanya kalau gue nggak selesai memikirkannya dan buntu, ya udah gue skip sejenak aja, gue tidur. Besok gue lanjutin lagi berpikir gitu. Karena kalau lu nggak selesai dan lu paksa gitu, lu nggak akan pernah bisa tidur, men. Lu terlalu takut. Ya gue kasih tahu ya, kadang-kadang apa yang lu pikirin hari ini tentang hari esok udah berulang kali, padahal sebenarnya hal yang lu pikirin tuh nggak terjadi banget ya gitu. Karena ketika lu memikirkan sesuatu ya yang hubungannya sama orang lain tuh juga mikirin hal yang sama, hal itu juga gitu, yang ternyata masalah-masalah yang pikirin tentang hari esok ternyata nggak begitu juga terjadinya. Kadang nggak terjadi, kadang terjadi lebih baik, kadang iya bisa lebih buruk gitu. Ya kemungkinan terlalu banyak gitu. Maksud gue, berhentilah untuk memaksakan sesuatu yang memang lu nggak bisa untuk selesaikan malam itu. Lu bisa selesaikan esok hari gitu. Nah mungkin terlihat mudah, tapi untuk melakukan bahwa oke, kita skip sejenak, besoklah kita pikirin lagi. Ya itu tentang banyak hal gitu, nggak bisa langsung gitu aja gitu. Lu harus mulainya dari lu mulai bangun pagi sampai lu tidur lagi gitu. Kalau lu mau berfokus ke itu doang, ya udah. Kalau bisa lu selesaiin pikiran itu malam itu, lu selesaiin. Kalau nggak bisa, skip aja, taruh aja. Besok kita lanjutin. Lu nggak perlu takut deh sama hari esok. Apa sih yang lu takutin dari hari esok? Lu juga nggak tahu lu tidur malam ini besok mati atau enggak. Ya nggak sih? Gila, kita nggak benar-benar sama-sama tahu kali. Gue juga nggak tahu tidur malam ini besok bangun atau enggak. Nggak tahu gue. Cuma asumsi aja di kepala gue gitu. Gue belajar dari keseringnya gue, bukan sering ya, beberapa kalinya gue begitu, tapi yang terjadi nggak seperti yang gue pikirin. Gue misalnya kayak dulu zaman sekolah, punya masalah di sekolah atau lu nggak bisa ngerjain tugas, nggak kelar ngerjain apa gitu, berpikir terlalu banyak, aduh besok gimana di sekolah, dihukum bla bla bla, di ini apa segala macam. Ternyata pas sampai sekolah besok, enggak bisa ternyata diperpanjang waktunya, misal ternyata gurunya lupa, atau ternyata jadi dikerjain kelompok atau apalah segala macem. Dan itu banyak hal di hidup gue yang ternyata apa yang gue pikirin malam-malam gitu, besoknya nggak segitu terjadinya gitu. Terus saya belajar, anjing ya ngapain gue gitu. Lu boleh skip aja gitu, dan yang penting tidur, lu harus tidur, men. Lu kalau kurang tidur gila sih, gua nggak bisa. Nah, menurut gue orang-orang yang overthinking nih, orang-orang yang terlalu takut akan nanti gitu, terlalu takut. Bukan berarti maksudnya lu harus slow aja, berat, bukan ya. Memang harus sampai di titik bahwa ya terimalah bahwa kalau lo memang tidak mampu berpikir dan menyelesaikannya, ya udah gitu aja. Kayak lo terlalu takut sama dunia, terlalu takut sama esok hari, terlalu takut sama pemikiran orang lain, terlalu takut sama kehidupan lo gitu. Tidur tidak teratur itu menggambarkan bahwa pola hidup lu juga gak teratur. Kalau gue harus menekankan lu rubah cara lu berkehidupan pelan-pelan, dari mulai hal kecil sampai hal besar. Nanti
hal itu akan berubah. Percaya sama gue. Karena memang cukup berat untuk merubah hal itu doang, tapi ketika hal yang lu lakuin setiap harinya masih selalu sama gitu. Sesimpel mungkin lu bukan overthinking, lu susah banget tidur gitu. Iya, kalau ternyata pola berkehidupan lu gitu, terus lu hobi nongkrong, apa doyan ngopi, mungkin kan deg-degan terus ya kan. Apa intinya cara berkehidupan lu tuh masih ngebuat lu akan jadi susah tidur. Iya akan jadi lu susah tidur. Lu harus merubah pola hidup lu. Kayak lu misalnya lu mulai dari bangun pagi, sarapan atau apa gitu, terus berhenti ngopi itu ketika udah di jam 5 sore, mungkin malam udah enggak. Nongkrong misalnya jam 10 balik, terus apa kayak cuci muka, mandi atau apa, terus handphone mulai disingkirkan gitu kan. Terus lakuin hal yang bisa bikin lo ngantuk, misalnya baca atau apa, nonton atau apalah gitu. Kayak gue misalnya hal yang gampang bikin gue ngantuk itu main game, misalnya main game 10 menit udah ngantuk gitu. Ya lo mulai dari hal-hal kecil lah, dari lo mulai bangun pagi. Ya silahkan komentar tentang ini di kolom komentar, atau ya lu bisa kirim email ke ceritacicil@gmail.com. Thank you coy.